Kiai Haji Muhammad Najib atau yang kerap disapa dengan panggilan Gus Najib dilahirkan di Banjarnegara. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Hasan Fatah. Gus Najib wafat dalam usia 51 tahun atau tepatnya pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2018 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Rumah Duka Jalan Es Parman, KM3, Komplek Pesantren Al-Fatah, Parakancanggah, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekitar 2 minggu sebelum wafat ia berpesan kepada pengurus pondok, hormatilah dan muliakanlah gurumu. Kelak hidupmu akan mulia, contohlah seperti Mbah Kiai Haji Hashim Asari. Akan tetapi, selain memuliakan, kalian juga harus pintar. Selain itu pesan Gus Najib pada saat yang sama adalah, kalian juga harus memuliakan tamu dengan cara bertanya dan menjamu seperti yang dilakukan Mbah dan Abah dulu. Insya Allah anak turun kalian tidak akan kekurangan makanan. Gus Najib melepas masa lajangnya dengan menikahi Ninur Laeli Hikmawati. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 3 anak, yaitu Tamliho, Tacun Nuhud, Maksal Mina Fatun Nuhud dan Syakira Zahiyatal Anjumi. Gus Najib menempuh pendidikan di Radhan Mi Al-Fatah hingga kelas 2. Kelas 3-4 di Al-Irsyad Purwokerto, lalu pindah ke SD Cokro Banjarnegara kelas 5-6. Jenjang menengah pertama di SMP 2 Banjarnegara, dan jenjang menengah atas di SMA 1 Banjarnegara. Kelas 2 pindah ke SMA Jember, dan mulai mondok. Kelas 3 SMA ia pindah ke Pakistan. Ia kuliah di STIE Banjarnegara semester dan pindah ke Unwiku Purwokerto sejak semester 2. Semasa muda ia belajar ilmu hikmah kepada Kiai Haji Hamzah yang sekaligus kakek dan menantu dari Kiai Haji Abdul Fatah dari putri pertamanya, Hiji Ummu Kulsum. Ia menuntut ilmu kajian kitab Sulam et-Taufik, Al-Takrib, Dakoik Al-Ahbar, Al-Usfuriyah, Qotru Al-Gois sampai tafsir Jalalain pada Kiai Haji Ahmad Dailimi. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, ia juga berguru kepada paman dari ibunya, di Lasem. Kiai Haji Ahmadi adalah guru ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu. Kemudian kepada Kiai Muhammad Azizi yang juga pamannya, dirinya belajar sorof dan nasoih al-ibad. Gus Najib juga belajar banyak dari seorang kiai dari Yogyakarta, Kiai Haji Ali Maksum. Krapyak adalah salah seorang guru ia dalam belajar sorof selama 5 hari. Ketika mengaji di Jember, Gus Najib menuntut ilmu kepada Kiai Haji Ahmad Sidik. Ia mengaji kitab tasawuf Riyad As-Solihin, Al-Siyasah As-Sariyah. Dalam tata bahasa Arab, ia juga belajar kepada Kiai Haji Durmuji Ibrahim, Lirab, Kebumen, di Pondok Pesantren Nahwu Sorof, dan kepada Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, Watu Congol Magelang, di mana ia belajar mondok Ramadan sewaktu kecil. Dalam pengetahuan ilmu tauhid, ia juga belajar kepada Syekh Masud, Kawunganten, Cilacap. Tentang ilmu tauhid, kitab Al-Dasuki Umul Al-Barogin. Gus Najib pernah belajar kepada Maulana Arsyad Ubaid, Maulana Abdurrahman, dan Maulana Musa di Jamiyah Al-Asrofiyah Lahore, Pakistan. Ia mengaji ilmu hadis dan ilmu mantik. Di Lahore pula, Gus Najib belajar Al-Quran kepada Qori Syarif. Kiai Haji Hamid Baidowi dan Kiai Haji Mujtahidi adalah 2 guru mengaji Al-Lumah, Lil Imam Asy-Syairazi, Usul Fikih. Kepada Abuya Dimyati, Banten, Gus Najib belajar Ihya, Ulum Ad-Din, Awarifu Al-Ma'arif, Kitab Syamsiyah, Tafsir Al-Baidowi, Tafsir Khozin, Sahih Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, Al-Itqan fi Ulumil Quran, Manaru Al-Huda, Al-Asir fi Qiraat Al-Asir, Al-Taisir, Qiraah Sabah, Kitab Bahjah, Kitab Jabrul Kasar, Mafahir Al-Aliyah, Al-Mustasfa, Usul Fikih. Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Abdul Fatah, kakek buyut Gus Najib. Beliau mengasuh mulai tahun 1860 sampai tahun 1941. Setelah kakek buyutnya wafat, kemudian dilanjutkan oleh kakeknya, Kiai Haji Hasan Fatah, tahun 1941 sampai tahun 1991. Lalu diteruskan oleh ayahandanya Kiai Haji Hashim Hasan Fatah yang memimpin pesantren sejak tahun 1990 sampai tahun 2013. Dan terakhir estafet kepemimpinan pesantren tersebut sampai kepada Gus Najib.
Beliau memimpin pesantren Al-Fatah dari 2013 hingga 2018. Kiai Najib yang kokoh dengan metode pendekatan pendidikan salaf, yaitu identik dengan penyampaian ceplas-ceplos, blak-blakan, untuk pendidikan akidah. Pendekatan pendidikan yang ia terapkan dan sampaikan cenderung apa adanya. Hal ini dinilai baik dari sisi pendidikan karakter, sehingga akar kesantrian juga akidah akan kokoh dan tertanam sampai murid usai belajar di pesantren. Pendekatan pembelajaran tersebut jika diangkat dalam suatu penelitian maka akan terlihat sedikit keras, tapi justru menanamkan karakter yang baik bagi santri, apalagi saat di bangku kuliah nanti yang berbagai macam pelajaran didapat, khususnya studi keagamaan, keislaman. Ia sering memberikan nasihat kepada murid-muridnya, kalau kelak kalian pulang dari pesantren, walaupun kalian alim, jangan sekali-kali ingin dihormati. Dan hormatilah orang-orang yang sudah memperjuangkan agama terlebih dahulu di desamu. Setelah ayahnya meninggal, ia meneruskan perjuangan untuk mengurus dan membimbing jamaah sebagai mursyid tarikah An-Naksabandiyah Al-Halidiyah. Gus Najib adalah sosok yang gemar berorganisasi. Pada tahun-tahun 1984 sampai tahun 1986, ia menjabat sebagai Ketua PC Ibnu Kabupaten Banjarnegara. Tahun 1988 Ketua PCGP Ansor Kabupaten Banjarnegara. Tahun 1988, ia masuk dalam kepengurusan DPP 2 KNPI Kabupaten Banjarnegara. Tahun-tahun 1996 sampai tahun 1998, menjabat sebagai Sekjen DPC PPP Kabupaten Banjarnegara. Jabatan lainnya tahun 1999 sebagai Ketua DKC Garda Bangsa Banjarnegara. Pada tahun-tahun 1999 sampai tahun 2012, ia masuk sebagai perwakilan rakyat di DPRD Kabupaten Banjarnegara. Tahun-tahun 2002 sampai tahun 2012, ia Ketua DPC PKB Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun-tahun 2012 sampai tahun 2017, sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Gus Najib adalah sosok yang membanggakan keluarga dan daerahnya, Banjarnegara. Ia dikenal masyarakat tidak hanya sebagai kiai, akan tetapi juga sebagai politisi, pebisnis, dan seniman. Ia juga merupakan sosok tegas, keras, penyayang, dermawan. Ia pemimpin dan pengayom masyarakat kalangan bawah. Ia membawa kesan tersendiri di hati para sahabat, keluarga, dan masyarakat Banjarnegara.